Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sudah bulan Agustus ya, tapi kita tetap beribadah di rumah. Kemurahan Tuhan menyertai setiap kita. Saudara terkasih, segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, sumber kekuatan dan anugerah. Allah Bapa yang Maha Kasih telah mengutus kita untuk mengelola berkat yang Tuhan telah siapkan. Malam ini, sejenak kita merenungkan lagi kasih Allah melalui persekutuan ibadah bersama saudara-saudara seiman di rumah masing-masing. Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Mari berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan menghantar kami lagi berada di bulan yang baru, bulan Agustus. Tuhan, hari ini, malam ini, kami berkumpul lagi bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah kepadamu dan mendengar firman-Mu. Hadirlah dengan Roh-Mu yang kudus, bimbing kami semua, agar ibadah ini berkenan kepadamu, dan firman Tuhan yang kami dengar, sungguh kami dengar dengan hati kami, dan dengan niat untuk melaksanakan kehendak firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab
terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kitab Ulangan, Deuteronomi, berarti hukum kedua. Kitab ini mencatat pemberian hukum kedua kepada umat Israel oleh Musa ketika ia mempersiapkan bangsanya memasuki milik pusaka yang sudah dijanjikannya kepada mereka. Namun Musa tidak sekedar menyampaikan bagaimana mereka harus menerapkan hukum tersebut terhadap kehidupan yang baru di negeri mereka itu. Jadi Musa bukan sekedar mengulang, tetapi mereka harus menerapkan di kehidupan baru di negeri yang baru. Ia juga menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan dari hati mereka. Umat Israel memiliki negeri atas kasih karunia Tuhan, dan mereka mendapatkannya atas kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat menikmatinya jika mereka tidak taat pada firman Tuhan. Mereka harus taat pada firman Tuhan. Dalam amanatnya, Musa pertama-tama mengingatkan tentang pimpinan Tuhan di masa lampau. Itu dikatakan di pasal 1 sampai 4. Ada 12 kali diingatkan dalam kitab ini. Lalu Musa mengulangi hukum Taurat dan menerangkan penerapannya di pasal 5 sampai dengan 26, dan menutup amanatnya dengan kata-kata peringatan dan
berkat di pasal 27 sampai dengan 33. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 10 ini kita menemukan bahwa di ayat 1 sampai 11 Musa bicara tentang hukum. Lalu di ayat 12 sampai 22 Musa bicara tentang kasih. Menarik sekali selalu diingat, umat pilihan Tuhan harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan yang lain. Dan itu terus-menerus diingatkan. Tuhan yang menyertai umatnya begitu luar biasa. Dan Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang dialami oleh umat, dan umat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan bagaimana umat menjadi besar. Kita lihat itu dalam bacaan kita. Musa memperingatkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan, beribadah dan berpaut kepadanya. Mereka menjadi umat yang banyak, umat yang besar. Dikatakan tadi dimulai dengan 70 nenek moyang mereka. 70 orang nenek moyang mereka. Lalu mereka berkembang menjadi besar. Dikatakan dalam bacaan kita seperti bintang di langit. Jemaat yang diberkati Tuhan, pengalaman iman umat Israel yang dihantar oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan menuju tanah perjanjian, seharusnya membuat mereka mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Seharusnya mengarahkan mata iman mereka pada Allah yang berkarya dalam hidup mereka. Sesungguhnya saudaraku, bukan hanya umat Israel yang diingatkan untuk hidup takut akan Tuhan. Kita pun selalu diingatkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya, pemeliharaannya untuk kita semua. Takut di sini bukan menjauh dari Tuhan, tapi takut yang mendekat, takut yang menghampiri Tuhan. Kita semua menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan dibangun begitu rupa sehingga kedekatan itu menjadi kedekatan yang menghormati Tuhan, kedekatan yang mengagungkan Tuhan, kedekatan yang dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Disinilah nilai panggilan
pengutusan kita sebagai umat. Kita tetap beribadah meskipun saat ini memaksa kita beribadah di rumah, tapi kita harus tetap setia melakukannya. Entah ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu, atau mungkin ibadah-ibadah masing-masing keluarga punya hari tertentu. Ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, situasi COVID memaksa kita tinggal di rumah, beribadah di rumah. Orang takut pada corona, tapi terus harus membangun kedekatan pada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita sadar Allah ada di mana-mana. Betul, jujur, kita rindu ke gereja. Semua kita rindu untuk datang ke gereja. Tapi itu belum memungkinkan. Kita juga rindu ibadah di rumah-rumah seperti yang biasa kita lakukan hari Rabu di sektor pelayanan masing-masing, ke rumah satu dengan rumah yang lain. Kita rindu suasana persekutuan itu. Tapi kita tetap harus sabar. Kita memohon kepada Tuhan, satu saat kelak kita bisa beribadah di gereja. Kita bisa beribadah bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan di gedung gereja ataupun di sektor pelayanan masing-masing. Begitu pula dengan paduan suara. Pasti rindu bernyanyi di gereja. Tapi belum bisa, saudara-saudaraku. Namun, semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan harus tetap kita pelihara. Jangan sampai kendor, jangan sampai malas. Bosan, begitu-begitu saja, di rumah terus. Saudaraku, kita harus tetap semangat. Sama seperti pendeta juga, khotbah pada bangku-bangku kosong. Ibadah dan khotbah direkam. Tapi kondisi dan situasi memaksa kita seperti itu. Dan dalam kondisi itu, pandanglah kuasa Allah. Walaupun COVID masih melanda bumi ini, masih melanda bumi Indonesia, masih ada di kota Bekasi, tetapi kuasa Tuhan melingkupi kita semua, menaungi kita semua, melindungi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Memang beberapa hal tidak bisa kita lakukan. Semua jadi tidak biasa. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Saudara-saudara, walaupun keadaan yang tidak biasa ini, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian untuk takut akan Tuhan Allahmu
dan beribadah serta berpaut kepadanya. Dialah pokok puji-pujian kita. Dialah Allah yang telah melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Apa perkara-perkara besar dan dahsyat itu? Tidak lain, Yesus yang mati di kayu salib, bangkit untuk keselamatan kita. Seharusnya itu memotivasi kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena itu, saudara-saudaraku, tetap bangun persekutuan dengan Tuhan, tetap setia beribadah kepadanya, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam tiap sisi hidup kita. Tuhan menolong setiap kita untuk tetap takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Allah. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa, menaikkan syukur dan terima kasih. Kuasa Tuhan, penghentaran Tuhan berlaku bagi kami masing-masing. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan boleh menghantar kami berada di bulan yang baru. Tuhan, meskipun kami masih diliputi suasana pandemik COVID-19, tapi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Biarlah semangat kami beribadah tidak pernah kendor. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk tetap setia beribadah dan berpaut kepada Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah sumber puji-pujian. Tuhan Yesus, malam ini kami mengangkat hati kepadamu. Kami berdoa, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang mulai memasuki pendidikan, Tuhan tolong, biarlah mereka tidak bosan, tidak jenuh untuk terus belajar dan belajar. Meskipun tidak di dalam kelas, mereka belajar sehingga dalam kasih dan sayang Tuhan pada waktunya, biarlah mereka boleh meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Tuhan berikan kami semua sehat sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berikanlah kami kesehatan yang prima, sehingga semua itu menunjang kami untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dan berguna, meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu yang sudah mulai beraktivitas di kantor mereka masing-masing atau di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tolong mereka Tuhan, agar mereka juga tetap waspada, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Dan Tuhan, biarlah hasil jerih lelah keringat mereka terpulang menjadi berkat bagi keluarga mereka dan juga bagi persembahan syukur yang dinyatakan di tengah persekutuan jemaat Tuhan, meskipun secara terbatas. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan biarlah sakit penyakit mereka boleh disembuhkan melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui perawatan dokter dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan banyak orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertambahan usia, rezeki yang cukup, sukacita dalam persekutuan berkeluarga. Biarlah Tuhan, mereka tetap mengingat segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menghadapi bulan Agustus adalah bulan istimewa bagi persekutuan jemaat-Mu. Kami boleh bersyukur bahwa di bulan Agustus ini GPIB Immanuel Bekasi boleh membilang usia 35 tahun. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa bagi persekutuan jemaat ini. Biarlah semua yang ada, keluarga lepas keluarga, presbiter demi presbiter, pelkat-pelkat, 6 pelkat, semua mengalami pertumbuhan dan pertambahan iman di tengah persekutuan jemaat-Mu, meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Tuhan Yesus, bumi yang Engkau ciptakan, yang Engkau berikan bagi kami untuk berkarya, biarlah kami semua tetap ada dalam naungan pemeliharaan. Engkau memberkati usaha para ilmuwan untuk menemukan vaksin anti corona. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, kemampuan. Pada waktunya vaksin itu kiranya boleh dinyatakan, boleh menjadi jalan keluar dari COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, pada waktunya vaksin itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan menolong, memberikan hikmat, akal budi bijaksana dalam menanggulangi semuanya ini. Dan biarlah Tuhan masyarakat Indonesia tetap disiplin, menikmati semuanya dalam penyerahan diri pada kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami pohon pinta kepadamu. Allah Maha Tahu, Allah peduli dengan segala pergumulan kami. Kepadamulah kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.